Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Saat ini berbagai negara sedang menerapkan sistem lockdown disebabkan virus corona yang merebak luas ke berbagai negara. Hal ini berdampak masyarakat menjadi panik karena mereka jadi tidak lagi memiliki pendapatan untuk memenuhi kehidupannya. Tapi tahukah kalian bahwa dahulu ada seorang nabi yang di-lockdown oleh Allah di dalam perut ikan paus? Seperti apa ulasannya? Langsung aja kita saksikan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk support terus channel YouTube ini dengan cara di like, share, dan di subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalain aja tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari channel YouTube ini. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Bahkan di antara mereka ada yang berperilaku dengan sangat tidak baik dengan mengolok-olok dan menghina Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada mereka dan tidak lagi berharap terhadap keimanan mereka. Dan akhirnya Allah pun memberikan peringatan yang sangat besar kepada penduduk Nainawa dengan mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, sampaikan kepada umatmu, jika dalam tempo 3 hari mereka tidak juga mau bertobat, maka dapat dipastikan seluruh penduduk Nainawa yang tidak beriman akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun. Dan mereka juga yakin bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya dan menyesali sikap mereka. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena Nabi Yunus alaihissalam marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi sangat dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi, dan ternyata undian tetap jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu pun melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan terdalam oleh ikan paus tersebut. Pada suatu ketika Nabi Yunus mendengar suara-suara, maka beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, suara apakah itu?" Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Itu adalah suara makhluk laut, yaitu ikan yang bertasbih kepadaku." Lalu
Di dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus terus bertasbih dan terus saja bertasbih. Akhirnya Allah berkata, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Lantas, bagaimanakah cara Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kesulitan? Ketika dia sudah mengaku salah, kemudian bertobat dan minta maaf kepada Allah, lalu bertasbih dengan menyebut namanya. Oleh sebab itu, maka apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Wahai sobat beriman, lantas hikmah apakah yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabi Yunus alaihissalam? Jika sobat beriman ingin mengundang pertolongan Allah dari jalan yang tidak diduga-duga, maka jangan fokus terhadap masalah dan jangan fokus terhadap solusinya, tetapi fokuslah kepada Allah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam.